Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Dia Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan soal 23.3 dan 23.4 di modul Fisik for Scientists and Engineers with Modern Physics. Jadi, untuk soal yang pertama di example 23.3 yang kita disuruh where is the net force zero, artinya di mana gaya totalnya 0. Dengan soal 3-point charge lie along the x-axis as shown in figure 23.8. The positive charge Q1 equals 15.0 microcoulomb is at x equals 2.00 meter. The positive charge Q2 equals 6.00 microcoulomb is at the origin and the net force acting on Q3 is 0. What is the x coordinate of Q3? Jadi, di sini kita diminta untuk mencari berapakah koordinat x dari Q3. Jadi, karena Q3 dekat dengan dua muatan lainnya, yaitu mengalami dua gaya listrik. Gaya-gaya dalam soal ini itu terletak pada garis yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena Q3 itu negatif dan Q1 serta Q2 positif, maka F13, F23 keduanya yang tarik-menarik. Lalu kenapa Q2 lebih dekat daripada Q1? Karena Q2 adalah muatan yang lebih kecil. Posisi Q3 yang gayanya 0 harusnya lebih dekat dengan Q2 daripada Q1. Seperti itu. Jadi, untuk caranya kita dapatkan bahwa vektor F3 sama dengan vektor F23 ditambah dengan vektor F13 itu sama dengan min KE Hi2 dikali Hi3 dibagi dengan X pangkat 2 I topi serta ditambah dengan KE Hi1 dikali Hi3 dibagi dengan 2,00 min X pangkat 2 I topi sama dengan 0. Selanjutnya, pindahkan suku kedua ruas kanan persamaan dan atur koefisien vektor satuan I sama. Kita dapatkan KE Hi2 kali Hi3 dibagi dengan X pangkat 2 sama dengan KE Hi1 dikali Hi3 dibagi dengan 2,00 min X pangkat 2. Selanjutnya, hilangkan K dan Hi3 serta atur ulang persamaannya menjadi 2,00 min X pangkat 2 dikalikan dengan Hi2 sama dengan X pangkat 2 dikali dengan Hi1. Ambil akar kuadrat dari kedua ruas persamaan. Didapatkan 2,00 min X akar kuadrat Hi2 sama dengan kurang lebih X akar kuadrat Hi1. Kita dapatkan X yaitu 2,00 akar kuadrat Hi2 dibagi dengan akar kuadrat Hi2 kurang lebih akar kuadrat Hi1 sama dengan kita gantikan nilai numerik pada tanda plus yaitu 2,00 akar 6,00 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan akar kuadrat 6,00 dikali 10 pangkat min 6 kolom ditambah akar kuadrat 15,00 dikali 10 pangkat min 6 kolom serta hasil akhirnya yaitu 0,775 meter. Perhatikan bahwa muatan bergerak memang mendekati Hi2, seperti yang kita prediksi. Solusi kedua persamaan tersebut jika kita memilih tanda negatif adalah X sama dengan min 3,44 meter. Itu adalah lokasi lain yang besar gaya-gayanya di Hi3 adalah sama, tetapi kedua gaya tersebut searah sehingga tidak saling menghilangkan. Bagaimana jika kita misalkan Hi3 dibatasi untuk bergerak hanya sepanjang sumbu X dari posisi awalnya di X yaitu 0,775 meter. Ditarik agak jauh sepanjang sumbu X ketika dilepaskan. Apakah ia kembali ke keseimbangan atau ditarik menjauh dari keseimbangan aslinya? Apakah keseimbangannya stabil atau tidak stabil? Jawabannya, jika Hi3 digeser ke kanan, F13 menjadi lebih
besar dan F23 menjadi lebih kecil. Hasilnya adalah gaya total ke kanan searah dengan perpindahan. Oleh karena itu, muatan Q3 akan terus bergerak ke kanan dan keseimbangannya menjadi tidak stabil. Jika Q3 dibatasi agar tetap pada koordinat X, tetapi dibiarkan bergerak ke arah atas dan bawah seperti gambar, maka kesetimbangannya stabil. Dalam hal ini, jika muatan ditarik ke atas atau ke bawah dan dilepaskan, muatan akan bergerak kembali menuju di posisi setimbang dan bersosialisasi di sekitar titik-titik itu. Selanjutnya adalah example 23.4 yang kita disuruh find the checks on the spheres. Artinya yaitu kita disuruh menemukan muatan pada bola. Dengan soalnya, two identical smart check spheres is having a mass of 3.00 times 10 point of number mean 2 kg. Hang in equilibrium as shown in figure 23.9a. The length L of each string is 0.100 meter and the angle theta is 5.00 degrees. Find the magnitude of the checks and spheres. Jadi, dari soal tersebut kita disuruh untuk menentukan besar muatan pada masing-masing bola. Jadi, kedua bola tersebut mengarahkan gaya tolak-menolak satu sama lain. Jika keduanya didekatkan satu sama lain dan dilepaskan, mereka bergerak keluar dari pusat dan membentuk konfigurasi seperti pada gambar ini. Pada gambar, dijelaskan bahwa bola berada dalam keseimbangannya akibat penerapan gaya T dari tali gaya listrik F dari bola lain dan gaya gravitasi mg. Nah, dari partikel dalam model kesetimbangan, tetapkan gaya total pada bola sebelah kiri sama dengan 0 untuk setiap komponen. Jadi, diperoleh persamaan 1 dan 2 yaitu sigma fx sama dengan T sin theta min Fe sama dengan 0, menghasilkan T sin theta sama dengan Fe. Serta persamaan yang kedua yaitu sigma Fy sama dengan T cos theta min Mg sama dengan 0. Itu menghasilkan T cos theta sama dengan Mg. Selanjutnya persamaan 1 dan 2 itu dibagi untuk mencari F, yaitu tan theta sama dengan Fe dibagi Mg, menghasilkan Fe sama dengan Mg tan theta. Dari persamaan 3 tadi didapatkan bahwa nilai F yaitu 2,6 kali 10 pangkat min 2 Newton. Dari hukum Coulomb, besarnya elektron gaya listrik adalah Fe sama dengan Ke Q2 dibagi dengan R pangkat 2, di mana R adalah 2A yaitu 0,026 meter dan Chi adalah besar muatan pada setiap bola. Istilah Chi kuadrat muncul di sini karena muatan pada kedua bola sama. Persamaan ini dapat diselesaikan untuk Chi 12 yaitu seperti berikut. Chi kuadrat sama dengan Fe R pangkat 2 dibagi dengan Ke. Sama dengan disubstitusikan menjadi 2,6 dikali 10 pangkat min 2 Newton dikali dengan 0,026 meter kuadrat dibagi dengan 8,99 dikali dengan 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga untuk muatannya yaitu 4,4 kali 10 pangkat min 8 kolom. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.